saya Iis Masruratul Hasanah NIM E 2019-1002 dari kelas Perbankan Syariah 1. Nah, di sini saya akan berpresentasi online tentang periode perkembangan umat Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang periode-periodenya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah umat Islam masuk ke Indonesia. Nah, di kalangan para sejarawan terdapat peradaban tentang saat dimulainya sejarah umat Islam. Yang pertama yaitu para sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Yang kedua yaitu sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang periode-periodenya. Selanjutnya ini tentang periode-periodenya. Nah, yang pertama itu Islam periode klasik. Pada periode klasik ini dimulai sejak Nabi menyampaikan seruannya sampai masa runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dalam analisis Harun Nasution, periode klasik ini dapat pula dibagi menjadi dua masa. Yang pertama yaitu fase ekspansi. Pada fase ini bermula dari setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan dilanjutkan dengan para Khulafaur Rasyidin. Para Khulafaur Rasyidin ini apa? Nah, di Khulafaur Rasyidin ini adalah kekhalifahan setelah Nabi wafat. Nah, di Khulafaur Rasyidin ini ada 4 tokoh. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan juga ada Ali bin Abi Thalib. Dan yang berperan juga di situ ada Daulah Bani Abbasiyah, ada Daulah Bani Umayyah, dan juga hingga pada masa ini juga di fase ekspansi ini terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, di fase ekspansi ini juga menghasilkan beberapa ulama-ulama besar. Seperti dalam bidang fikih itu ada Imam Hambali, ada Imam Hanaf, ada Imam Abu Hanifah, dan juga ada Imam Malik. Nah, dan di bidang teologi juga ada Imam Syafi'i, ada Imam Al-Maturidi, ya kan? Dan juga di bidang tasawuf juga ada seperti Al-Halaj, Zunun Al-Misri, dan juga di bidang ilmu pengetahuan itu ada Al-Khawarizmi dan ada Ar-Razi, ya, seperti itu. Dan masih banyak lainnya lah di bidang-bidang selanjutnya, ya kan. Nah, untuk fase selanjutnya itu ada fase disintegrasi. Nah, di fase ini ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh Hulagu. Nah, di masa ini umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu. Nah, di ciri-ciri periode klasik ini diantaranya yang pertama yaitu Islam mulai berkembang karena diajarkan secara terang-terangan oleh Rasulullah. Yang kedua, mulai berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga ini adalah mulai meluasnya wilayah Islam. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Islam periode pertengahan. Nah, ada perbedaan pendapat tentang fase ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa periode ini terjadi pada tahun 1252 sampai 1800 Masehi, dan ada juga yang berpendapat bahwa mengatakan dari tahun 1252 sampai 1500 Masehi. Nah, di periode pertengahan ini dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu fase kemunduran. Nah, di fase kemunduran ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan.
dunia Islam terbagi menjadi dua. Bagian Arab terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Bagian Persia terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Nah, untuk yang kedua, fase yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar dan fase kemunduran. Nah, di fase ketiga kerajaan tiga besar ini tersebut adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Masa kemunduran kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja di India, dan kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Nah, ciri-ciri di periode klasik ini yaitu ada beberapa ciri-ciri. Nah, ada beberapa ciri-ciri kan. Yang pertama itu, ciri-ciri yang pertama, kekuasaan politik terpecah dan saling bermusuhan. Dan yang kedua yaitu menyempitnya wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga yaitu kemunduran Islam di berbagai bidang seperti militer, politik, ya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Islam periode modern. Nah, periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar untuk bangkit dari keterpurukan selama ini. Umat Islam mulai melakukan pentajdidan untuk mengembalikan keseimbangan umat Islam. Periode modern ini berlangsung dari tahun 1200 Masehi hingga sekarang, yang mana umat Islam semakin hari semakin maju dan berkembang. Nah, di ciri-ciri periode modern ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu ciri-cirinya Islam semakin maju dan berkembang. Yang kedua, wilayah kekuasaan Islam lebih meluas, bahkan hampir ke seluruh dunia. Yang ketiga yaitu munculnya pembahasan ide-ide dalam ajaran Islam. Yang keempat yaitu kebebasan memeluk agama masing-masing, memeluk agama Islam. Nah, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.